Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau posmortem Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur Hovifah melihat langsung petugas tim DVI Polda Jatim untuk mengidentifikasi korban sebelum jenazah diserahkan ke keluarga. Gubernur Hovifah juga melihat kondisi tempat penanganan ruang jenazah. Selain itu, DVI Polda Jatim juga menyiapkan mobil pendingin jenazah untuk penanganannya. Bila overload, tim sudah menyiapkan tempat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dan Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong. Sebelumnya, Hovifah menjenguk 3 korban reruntuhan musola di Pondok Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo yang kini kondisinya membaik. Ibu, ya. Ini loh, kita ada di postpartum. Kalau kemarin itu ada antemortem yang ada di pondok ya, di postpartum ini yang disiapkan di Siti Hajar. Jadi saya sebetulnya ingin melakukan monitoring kesiapsiagaan semua layanan kita. Jadi yang ada di sini ada tim DVI, tim Inavis, mereka masih membutuhkan mobil cold storage. Jadi bagus kita komunikasikan, kita koordinasikan agar semua bisa berjalan lancar. Ya kawan-kawan ya. Iya. Bu, ada pesan Bu? Oh baik, yang 3 itu 2 insya Allah sudah bisa KRS hari ini. KRS itu pulang, sudah bisa pulang hari ini 2. Yang 1 masih di dalam proses perawatan dokter karena post operasi ya kawan-kawan. Lalu bagaimana kondisi korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur? Kami sudah terhubung bersama rekan kami, Humaidi, yang akan melaporkan dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Humaidi, bagaimana kondisi para korban yang dirawat di sana? Ya, Vena, saat ini saya berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, di mana jumlah total korban yang masuk di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo berjumlah 52 orang dan terkonfirmasi terakhir tinggal 3 orang, Vena. Namun dari 2 orang ini bisa dipulangkan besok, tinggal 1 orang yang dalam proses penyembuhan. Begitu, Vena. Oke, saat ini juga bagaimana kemudian korban-korban yang berada di sana, apakah sudah teridentifikasi, Humaidi? Ya, dari total 2 jenazah kemarin sore hingga malam yang datang di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini sudah teridentifikasi, Vena, di mana yang pertama atas nama Raffi Catur Octavia Pamungkas, 17 tahun, bertempat tinggal di Putra Jaya, Sawahan, Surabaya. Dan jenazah yang terakhir yang datang pada malam hari sudah teridentifikasi atas nama Muhammad Agus Ubaidillah, Jalan Gersikan, Gadukan, Moro Kembangan, Surabaya. Dan dapat saya laporkan juga, Vena, di sini ada postmortem DVI Polda Jatim. Mereka tadi sejak pukul 9 sudah bersiap-siap untuk memindahkan barangnya ke Polda Jatim. Sehingga untuk petugas yang melakukan postmortem di Rumah Sakit Siti Hajar ini dipindah semuanya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Begitu, Vena. Humaidi, tadi Anda mengatakan bahwa korban ataupun jenazah yang sudah dibawa di sana ini sudah teridentifikasi. Apakah pihak keluarga juga sudah mengunjungi rumah sakit untuk kemudian mengurus ataupun mengambil jenazah dari rumah sakit? Ya, Vena,
pada Kamis dini hari, di mana 2 jenazah sudah diambil keluarga dan dibawa pulang ke tempat asal. Dan dapat saya laporkan juga kondisi satu pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini rencananya besok akan juga dipulangkan, begitu, Ben. Oke, baik. Ini merupakan rumah sakit, salah satu rumah sakit di mana kemudian merawat dan juga menampung korban-korban. Adakah kemudian rumah sakit lain yang menampung korban-korban? Jumlahnya ini ada berapa, Humaydi? Ya, dari total jumlah keseluruhan ada 2 rumah sakit yang dipergunakan untuk evakuasi korban leruntuhan musola Pondok Al-Khazini Buduran Sidoarjo, di mana rumah sakit tersebut salah satunya Siti Hajar dan rumah sakit RS Notopuro Sidoarjo. Untuk data yang dari RS Notopuro ada total 45 pasien yang dibawa ke rumah sakit, 30 orang pulang dan 13 masih dirawat di rumah sakit. Untuk 2 orang yang sempat dibawa ke rumah sakit Notopuro dan meninggal sekarang sudah dipulangkan, begitu, Vena. Oke, bagaimana dengan korban yang ditangani di Rumah Sakit Notopuro? Apa kemudian keluhan ataupun sakit yang dialami oleh para korban ini? Ya, Vena, dapat saya laporkan juga kebanyakan mereka yang dirawat di Rumah Sakit Notopuro mengalami patah tulang dan beberapa yang tulangnya agak serius dalam pengobatan. Dan dapat saya sampaikan juga ada beberapa pasien dari 13 orang ini rencananya dalam beberapa hari ke depan juga akan pulang. Begitu, Vena. Oke, baik. Terima kasih Humaydi atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tim penyelamat gabungan Basarnas terus melakukan evakuasi santri korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khazini Sidoarjo. Keluarga korban berharap pencarian pada hari ini membuahkan hasil dan diperkirakan ada puluhan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Salah satu wali santri asal Palopo, Sulawesi Selatan terus berupaya mencari anaknya atas nama Aldi, 16 tahun, yang masih belum ditemukan keberadaannya. Usai kabar bangunan musola ambruk, pihak keluarga sempat berupaya menghubungi sang anak, namun tidak mendapat respon. Sehingga mengutus salah satu anggota keluarga untuk mendatangi Ponpes Al-Khazini untuk mencari keberadaan Aldi. Pihak keluarga juga sudah mengecek ke rumah sakit, namun keluarga tidak menemukan keberadaan Aldi. Itu ada Aldi, tapi saya sudah cek di sana. Bukan itu. Bukan ya. Sudah dicek di rumah sakit, Pak? Sudah. Nggak ada tapi ya? Bukan. Nggak ada. Belum tahu dari kabarnya. Aldi ini dari mana, Pak? Dari Sulawesi. Sulawesi ya, Palopo ya. Pihak keluarga santri Al-Khazini hingga saat ini masih bertahan di sekitar lokasi kejadian dan berharap anak-anak mereka yang diduga masih tertimbun di reruntuhan bangunan musola tersebut bisa segera ditemukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.